Pada video ini kita akan membahas tentang limit fungsi kompleks dan contohnya. Baik, yang pertama bentuk limitnya ya. Jadi kalau kita punya fungsi kompleks, misalkan nanti adalah fz ya. Misal f suatu fungsi ya yang terdefinisi pada suatu domain ya, pada suatu daerah atau domain, kita katakan domain D gitu. Oke. Biasanya domainnya kita indekskan dengan F juga boleh, DF itu ya, berarti domain dari fungsi F. Domain ini seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya adalah suatu himpunan terbuka dan terhubung ya. Nah, kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan limit ya dari F. Jadi limit fz dengan z mendekati z0 ya. Jadi z ini juga berada pada suatu, z-nya juga berada di daerah domain ya, di D gitu. Kita pakai D saja dulu ya, kalau pakai DF. Di sini karena dia terdefinisi pada suatu domain ya. Jadi di sini kita ambil misalkan z-nya, kemudian z adalah elemen dari sembarang ya. Z ini sembarang bilang kompleks yang ada di D, di daerah domain. Limit fz dengan z mendekati z0, nilainya akan sama dengan w0 ya. Itu jika dan hanya jika, jadi ini definisinya, jika dan hanya jika untuk setiap, ini mirip seperti di real ya, untuk setiap epsilon besar 0 terdapat, jadi epsilon di sini adalah suatu bilangan real ya, positif. Untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, ini juga bilangan real, sehingga jika modulus z kurang z0 kurang dari delta besar dari 0, nah ini kan sebetulnya adalah yang kita pelajari sebelumnya adalah lingkungan ya, lingkungan delta dari z0. Oke. Jika modulus z kurang z0 kurang delta besar dari 0, maka berlaku fz modulus fz dikurang w0 itu akan kurang dari epsilon. Nah, ini definisi limit ya, nilai limit gitu. Nah, ini kita akan lihat secara geometri seperti apa sih gitu ya. Kita tahu fungsi, sebelumnya udah belajar tentang fungsi kompleks. Itu kalau digambar daerah asalnya atau domainnya, itu kita misalkan adalah bidang XY ya. Kemudian untuk hasil fungsinya kita katakan misalkan bidang UV gitu ya.
karena di sini untuk semua Z berbentuk X plus Y bisa ditulis pada bidang XY ini untuk daerah domainnya. Kemudian nanti hasilnya yaitu hasil dari FZ berbentuk U plus IV gitu ya, U plus IV gitu. Jadi digambarnya pada bidang UV gitu untuk hasil fungsi. Nah di sini kita mungkin kasih ilustrasi apa yang maksud dengan limit. Jadi tadi kita punya yang namanya domain ya. Anggap saja ini adalah domain dari fungsinya. Jadi tidak semua bilang kompleks ya, tapi subset dari bilang kompleks yang merupakan himpunan terbuka dan terhubung ya. Jadi ini harusnya pakai titik-titik ya, karena kan daerahnya harus terbuka, himpunan terbuka dan juga terhubung gitu. Nah kemudian tadi kita, jadi Z kita ini kan sembarang yang ada di D ya, semua titik-titik yang ada di dalam D ini, semua bilang kompleks yang ada di D. Nah sekarang kita akan mendekati suatu nilai yaitu Z0, jadi tidak sama dengan Z0, hanya mendekati saja. Kita anggap ini ada di sini misalkan adalah Z0 gitu ya. Nah tadi kita punya bentuk pernyataan yang ini ya. Jadi Z kurang Z0 ini kan seperti lingkaran ya, berpusat di Z0 dengan jari-jari delta, cuman tidak sama dengan nolnya. Jadi nolnya tidak sama dengan Z0 nya sendiri. Jadi yang si Z0 nya ini harusnya kosong di tengahnya ya. Bulat untuk Z0 nya adalah bulat kosong gitu. Jadi mendekati Z0 gitu. Jadi biar tidak tercampur misalkan ini adalah si Z0 kita. Z0 kita adalah satu titik di sini. Lalu kita punya lingkungannya dari Z0 dengan jari-jari delta ya. Jadi ini anggap saja lingkungan dari Z0 dengan jari-jari delta. Oke, warna lain aja. Nah ini misalkan adalah lingkungan Z0 dengan tadi jari-jarinya delta. Jarak ini adalah panjang delta. Kemudian lebih khusus yang mendekati Z0 itu adalah sembarang Z tadi ya, Z yang ada di lingkungan ini. Jadi kita anggap saja ada suatu Z di sini. Dia berada dalam lingkungan ini ya, dalam lingkaran. Nah, si Z ini akan mendekati Z0 ya, dengan berbagai cara ya. Di Z-nya bukan satu titik saja, semua titik-titik yang ada di lingkungan Z0. Nah, ketika Z yang ada di lingkungan Z0 dengan jari-jari delta ini mendekati Z0, maka nilai fungsinya ya akan mendekati apa gitu ya. Jadi kalau kita buat juga hasil pemetaannya, anggap di sini dia akan mendekati suatu nilai yang tadi W0 ya. Jadi ini juga ada di sini suatu nilai yang didekati yaitu W0 ya, juga suatu bilangan kompleks W0 di mana lingkungannya ini berjari-jari epsilon tadi. Jadi panjang jari-jarinya adalah epsilon.
Nah, di sini anggap saja sebagai nilai fz-nya, fz. Jadi ya dia jadi seluruhnya dari ini dipetakan ke sini gitu ya. Seluruh lingkungannya ini dibawa ke sini oleh F ya. Nah, jadi kira-kira seperti ilustrasinya. Jadi ketika Z0 dikati oleh sembarang Z yang berada di lingkungan dengan jari-jari delta ini, maka si FZ-nya akan mendekati suatu nilai juga, yaitu W0. Si FZ ini yang berada di dalam lingkungannya akan mendekati W0. Jadi cara mendekatinya berbeda dengan real ya. Kalau real itu kan nilai X-nya ya, yang sebagai daerah domainnya X itu karena fungsinya fx. Nah, itu dengan satu cara mendekati. Nah, ini dia bisa mendekati ini dengan berbagai cara, dengan berbagai arah ya. Mendekati Z0 nya dari berbagai arah. Ini juga FZ ini akan mendekati nilai W0 dari berbagai arah dan menuju satu nilai yang sama, yaitu W0 ya. Seperti itu ilustrasi dari limit ini. Jadi limit FZ dengan Z mendekati Z0 akan bernilai W0 itu jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0 akan terdapat delta besar dari 0, sehingga jika modulo Z kurang Z0 kurang dari delta besar dari 0, jadi ini tidak termasuk di dalamnya Z0 ya. Ini adalah lingkungan yang dibuang Z0 nya, lingkungan terhapus ya, terdelete. Maka berlaku FZ kurang W0 adalah kurang dari epsilon. Nah, jadi bentuk ini mirip dengan definisi limit pada real gitu ya. Hanya kita biasanya kalau limit di real kita kan pakai fx itu. Limit fx dengan x mendekati misalkan c gitu. Ini akan bernilai L gitu ya. Jadi biasanya kita pakai lambang seperti nah, kita akan lihat contoh limit yang punya nilai dan juga yang limitnya tidak ada. Karena kalau di real kita juga belajar bahwa tidak semua fungsi itu punya nilai limit di suatu titik, termasuk di fungsi kompleks juga ada yang tidak punya, yang limitnya tidak ada gitu ya. Baik, kita lihat contoh 1. Ini seperti yang ada di buku ya. Misalkan FZ-nya FZ adalah IZ konjugat dibagi 2. Buktikan limit dari FZ dengan Z-nya mendekati 1 ya. Jadi nilai yang mau dikati adalah bilang kompleks 1, itu nilai I-nya akan sama dengan I/2. Nah, maka kita akan gunakan definisi yang tadi ya. Oke, bukti. Biasanya dalam pembuktian ini kita akan melakukan analisis pendahulu ya. Nanti kita akan batasi garisnya 2. Ambil, karena epsilonnya sembarang ya, ambil sembarang epsilon besar dari 0. Maka harus terdapat ya, harusnya kan terdapat delta. Nah, deltanya berapa gitu, ini yang mau dicari. Jadi deltanya kita yang pilih. Terdapat delta ini, nanti kita analisis berapa deltanya supaya sehingga ya jika Z
dikurangi Z0. Z0 di sini yang berperan adalah 1. Jadi kita ganti Z kurang 1 kurang dari delta besar dari 0. Maka berlaku, nah ini kita harus jabarkan supaya FZ dikurangi dengan W0 ya. W0 kita adalah I per 2. Itu akan diperoleh nilai kurang dari epsilon. Delta yang seperti apa supaya ini terjadi gitu ya, berlaku tadi. Nah, ini di balik layarnya kita analisis di sini. Kita lakukan analisis sebelum menulis jawabannya. Ya, dianalisis dulu. Jadi kita mulai dari yang jikanya tadi adalah harusnya 0 kurang dari Z kurangi 1 tadi ya, kurangi delta A. Kita mau nanti FZ jadi FZ kurangi I per 2 ya. I per 2 ini nilainya sama dengan FZ kita adalah IZ konjugat ya, dibagi 2 dikurangi I. Nah ini I nya bisa kita keluarkan, maka yang tersisa adalah Z konjugat kurangi 1 gitu, dibagi 2 bagi 2 ya. Nah seperti ini. Nah kan akan sama nilainya dengan, karena ini perkalian ya, modulus dari I dikali dengan modulus Z konjugat kurang 1 gitu ya. Ini bagi 2 nya bisa kita keluarin ya, ini seperti nilai mutlak saja. Nah di sini modulus dari I, kita masih ingat yang modulus itu kan, modulus dari X plus YI itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Itu berarti akar dari 1 ya 1 gitu. Maka modulus I itu kan nilainya 1. Kemudian Z konjugat kurang 1 itu nilai modulusnya sama saja dengan Z kurang 1. Kenapa bisa sama? Coba ya. Kita tahu bahwa Z konjugat kurang 1 ini modulusnya. Kalau kita misalkan Z itu adalah X plus YI atau IY, maka Z konjugat itu nilainya sama dengan X min YI. Nah, kalau dicari modulusnya, ini adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sementara modulus dari Z konjugat itu juga sama, akar X kuadrat ditambah negatif Y dikuadratkan. Negatif Y kuadrat ya sama aja dengan Y kuadrat. Jadi nilai modulusnya akan sama. Jadi kalaupun dikurang 1 tidak ada masalah ya. Misalkan kita tulis sebagai X min YI gitu, dikurangi 1 gitu ya. Jadi ini akan sama dengan modulus dari X kurang 1 min YI. Jadi bagian realnya adalah X kurang 1, bagian imajinernya adalah Y min Y gitu. Jadi akar dari X kurang 1 kuadrat, kemudian min Y nya dikuadratin ya sama dengan Y kuadrat. Sementara kalau modulus Z dikurangi 1 itu kan bedanya hanya di min Y ini jadi plus. Nah kurang 1. Jadi ini akan tetap sama saja, bagian realnya adalah X min 1 kuadrat, bagian imajinernya dikuadratin juga Y kuadrat. Jadi modulus Z konjugat kurang 1 sama dengan modulus Z kurang 1. Nah jadi seperti itu. Ini kita hapus saja ya, ini sama gitu. Jadi kita kembali ke sini. Kalau untuk I tadi
karena angka di depan I-nya adalah 1, berarti akar dari 1 kuadrat ya 1. Jadi nilai modulus I adalah 1, nilai modulus Z konjugat kurang 1 sama saja dengan modulus Z kurang 1. Nah, di sini kita punya kesamaan adalah modulus Z kurang 1 kurang dari delta. Maka ini kan udah sama dengan, kalau 1 kali kan tidak mengaruh ya, Z kurang 1 bagi 2. Maka karena Z kurang 1 ini modulusnya kurang dari delta, maka ini akan kurang dari delta per 2. Dan kita mau ini hasilnya nanti jadi epsilon gitu. Ya, karena tujuan kita tadi menjadikan kurang dari epsilon. Maka kesamaan yang diperoleh adalah delta min 2 itu sama dengan epsilon. Berarti di sini aja ya. Delta per 2 sama dengan epsilon. Berarti delta yang harus dipilih adalah 2 kali epsilon ya. Jadi ini diubah aja. Berarti delta sama dengan 2 epsilon. Nah ini. Jadi ini yang kita analisis tadi untuk mendapatkan nilai delta. Maka ini kalau menjawab soal, analisisnya kita tulis di belakang saja gitu. Jadi ini kita lanjutkan. Ambil sembarang epsilon besar 0. Terdapat delta sama dengan, kadang bisa juga delta ini kita pakai angka gitu ya, bilangan real positif. Tapi kalau dikaitkan dengan epsilon ini adalah 2 kali epsilon. Nah, ini hasil analisis kita tadi. Ambil sembarang epsilon besar 0, terdapat delta sama dengan 2 epsilon. Di mana tadi? Sehingga jika modulus Z kurang 1 kurang dari delta, maka berlaku. Nah, ini kita ganti ya, kita lakukan seperti yang tadi. Ini akan sama dengan, kita tulis IZ konjugat per 2 dikurangi I per 2 sama dengan, kita keluarkan I-nya, Z konjugat kurangi 1 bagi 2. Kemudian ini sama dengan konjugat modulus I dikali modulus Z konjugat kurang 1 per 2 gitu ya. Nah, terus kita tulis hasilnya. Modulus I itu nilainya adalah 1. Kemudian modulus Z konjugat sama saja dengan modulus Z kurangi 1 per 2. Terus nah, karena Z kurang 1 kurang dari delta, ini akan kurang dari delta per 2. Ya kan? Dan kita ganti deltanya dengan 2 epsilon. Sama dengan, ini gak ada kecil lagi ya. Sama dengan deltanya diganti 2 epsilon per 2. Maka ini diperoleh epsilon. Nah, jadi sudah terbukti bahwa sesuai dengan definisi tadi ya, untuk setiap epsilon terdapat delta. Jadi delta ini yang harus kita cari nilainya, sehingga jika ini ditulis lagi, maka berlaku ini diuraikan dulu. Dan modulus FZ kurang W0 sama dengan apa, sehingga pada akhirnya kecil epsilonnya tertulis gitu. Dan ini juga sudah sesuai ya. Ternyata dari proses ini diperoleh dia yang FZ dikurangi I per 2 kecil dari epsilon. Berarti sudah memenuhi syarat definisi. Jadi analisis ini bisa ditulis terlebih dahulu gitu, dengan coret-coretan, atau mungkin kalau nanti ujian bisa ditulis di, ya ini tidak harus ya, ini analisis sendiri. Yang penting di sini jalan buktinya gitu. Ketika FZ dikurangi dengan W0-nya akan diperoleh kurang dari epsilon. Ya seperti itu. Nah, kita akan punya satu teorema
bahwa nilai limit itu adalah tunggal, jadi tidak ada dua nilai limit ya. Kalau nilai limitnya ada itu pasti tunggal, nilainya hanya satu buah. Jadi bunyi teoremanya, ketika limit dari fungsi fz ada ya, eksis ya, adanya itu pada titik z0 ya, pada titik z0, maka nilai limit tersebut tunggal atau unik ya. Nah, itu buktinya. Kalau kita membuktikan tunggal itu kita anggap ada dua gitu. Misal nilai limitnya ada dua, limit fz dengan z mendekati z0 itu pertama nilainya w0, dan juga ada nilai lain z mendekati z0 dari fz itu nilainya misalkan w1 gitu. Berarti yang akan dibuktikan adalah nilai w0 harus sama dengan w1. Berarti kalau sama dia tunggal. Nah, sesuai dengan definisi dari limit ini, untuk setiap maka ya, karena sudah diberikan limitnya, maka untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat kita anggap saja untuk yang limit pertama itu deltanya delta 0 ya, delta 0 positif dan delta 1 juga positif, sehingga jika untuk yang bagian pertama ini berarti kita tulis seperti definisinya, z kurang z0 kurang dari delta 0 besar dari 0, maka berlaku fz ya, modulo fz dikurangi dengan ya ini tadi nilainya w0 ya, yang pertama w0 ini akan kurang dari epsilon, kemudian dan ya, karena ada dua tadi limitnya, jika modulo z dikurangi z0 kurang dari delta 1 besar dari 0, ini juga berlaku fz kurangi w1 ya. Nah, kurang dari epsilon. Ini adalah dari pemisalan limitnya tadi ada dua ya, maka akan berlaku seperti itu. Lalu kita perhatikan bahwa karena kalau kita kurangi w1 kurangi w0 itu akan sama saja nilainya dengan fz kurangi w0 ditambah w1 kurangi fz, ini sama saja ya. Jadi ini tadi w1 kurang w0 nya, ini fz kurang fz, jadi ini nilai yang kanan sama dengan kiri ya, w1 kurang w0, di sini fz dikurangi fz, yang bersisa w1 kurang w0, jadi ini sama. Ini kita kurung ya. Nah, kita kurung saja seperti ini. Jadi kita lakukan sedikit manipulasi ya, berdasarkan karena itu ya, maka ini pernah kita bahas sekilas berdasarkan ketaksamaan ya, segitiga ya, berdasarkan ketaksamaan segitiga untuk nilai bilang kompleks ya. Kalau di real
nilai mutlak itu kesamaan segitiga. Ini bisa direview lagi materi bab 1-nya, bahwa nilai mutlak dari W1 kurang W0 ya. Jadi kalau di real nilai mutlak, kalau ini modulus ya karena bilang kompleks, modulus dari W1 kurang W0 ya. Jadi kalau ada ini sama dengan penjumlahan dua buah seperti ini, maka nilai mutlak W1 kurang W0 itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak yang kanan gitu ya. Jadi dari persamaan ini nilai mutlak yang kiri kita tulis nilai mutlak dari masing-masing ya. Nilai mutlak dari FZ kurangi W0 ditambah nilai mutlak W1 kurang, ini modulus ya, salah baca lagi, modulus dari FZ dikurangi W1 kurangi FZ. Nah yang sementara yang kanan ini kan, kalau untuk modulus W1 kurang FZ itu sama saja dengan modulus FZ dikurangi W1 ya. Ini boleh dibalik gitu. Jadi kita kembali lagi sifat modulusnya dilihat. Nah modulus dalam pengurangan ya, kalau misalkan Z1 kurang Z2 itu sama saja dengan modulus Z2 kurang Z1 gitu. Ini akan memberikan nilai yang sama. Jadi ini kita pakai. Jadi modulus dari W1 kurang W0 akan kurang dari atau sama dengan FZ kurang W0 tambah modulus FZ kurang W1. Sehingga ya jika nilai modulus Z kurangi Z0 kurang dari delta besar dari 0, nah kita pilih di mana deltanya ini bisa kurang dari lebih kurang dari delta 0 dan delta 1, atau kita pilih yang terkecil juga boleh. Ini bisa minimumnya juga boleh, minimum dari delta 0 dan delta 1, atau kita boleh juga kita pilih delta ini lebih kecil lagi daripada delta 0 maupun delta 1 gitu ya. Jadi bisa juga kita pilih yang paling kecil di antara keduanya. Maka ini akan berlaku. Berlaku nilai mutlak nilai modulus W1 kurang W0 ya. Bentar. Nah, tadi kan kita tahu bahwa modulus W1 kurang W0 itu sama dengan kurang dari yang ini ya. Kurang dari yang kanan ini. Sementara FZ kurang W0 itu kurang dari epsilon, ini juga kurang dari epsilon. Ya, di awal kan kita tahu nilainya. Ya, FZ kurang W0 kurang epsilon, FZ kurang W1 juga kurang dari epsilon. Jadi W1 kurang W0
kurang dari, kalau mau ditulis lagi penjumlahan ini ya. Tapi kalau tidak kita tulis, berarti kita langsung tulis saja. Karena yang pertama ini adalah kurang dari epsilon, yang kedua juga kurang dari epsilon. Nah, ini kita tulis jadinya kurang dari epsilon tambah epsilon, jadi sama dengan 2 epsilon. Nah, oke, jadi epsilon ini kan tadi sembarang bilangan positif ya. Sembarang bilangan positif, bilangan real. Ya, dia kurang dari 2 kali epsilon. Nah, di sini kita pilih saja epsilon sangat kecil ya, yang menuju 0 seperti itu. Jadi seolah-olah jadi kita tahu di sini W1 kurang W0 ini nilai modulusnya adalah jadi kita pilih epsilon sekecil mungkin ya, sekecil mungkin yang mendekati 0 yaitu. Jadi kalau dia sekecil mungkin seolah-olah ya diperoleh ya. Jadi sangat kecil itu contohnya epsilonnya sekecil mungkin untuk 0,000 gitu, 001 gitu ya. Jadi ini kan hampir mendekati 0. Jadi kalau diabaikan, kalau kita abaikan tuh seolah-olah W1 kurang W0 itu hampir menjadi 0 gitu. Nah, dengan begitu jadi W1-nya sama dengan W0 ya. Jadi seperti itu. Jadi nilai limit itu adalah tunggal.